Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita duduk sendirian di malam hari? Rumah terasa sunyi, tidak ada suara pasangan, tidak ada tanya sudah makan atau belum, tidak ada tempat berbagi lelah. Saat itulah hati mulai bertanya, apakah hidup sendiri ini tanda kegagalan? Apakah Allah sedang menjauhkan kebahagiaan dari kita? Padahal jika kita membuka lembaran sejarah para nabi, kita akan menemukan kenyataan yang mengejutkan. Ada manusia pilihan Allah, manusia terbaik di muka bumi, yang justru hidup tanpa istri. Mereka bukan orang biasa, mereka bukan orang yang gagal, mereka adalah nabi. Namun Allah uji mereka dengan kesunyian. Kesunyian yang tidak semua orang sanggup menjalaninya, saudaraku. Kesendirian seringkali lebih berat daripada kemiskinan, lebih berat daripada lapar. Karena kesendirian menguji hati, menggoyahkan iman, dan memaksa jiwa untuk benar-benar bersandar kepada Allah. Dan inilah yang dialami oleh sebagian nabi. Allah ingin mengajarkan satu hal, bahwa kedekatan dengan manusia bukan sumber kekuatan utama, tapi kedekatan dengan Allah lah yang menenangkan jiwa. Para nabi ini hidup tanpa istri, namun hati mereka tidak kosong. Karena hati mereka dipenuhi zikir, dipenuhi doa, dipenuhi keyakinan. Mereka berjalan sendirian di dunia, namun tidak pernah sendirian di sisi Allah. Maka jika hari ini engkau merasa sendiri, belum menikah, atau kehilangan pasangan, jangan merasa rendah, jangan merasa tertinggal. Karena bisa jadi, Allah sedang mendidik hatimu, sebagaimana Allah mendidik para nabinya. Dan sebentar lagi, kita akan mengenal satu persatu, siapa saja nabi yang diuji dengan kesunyian ini. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil, bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita duduk sendirian di malam hari? Rumah terasa sunyi, tidak ada suara pasangan, tidak ada tanya sudah makan atau belum, tidak ada tempat berbagi lelah. Saat itulah hati mulai bertanya, apakah hidup sendiri ini tanda kegagalan? Apakah Allah sedang menjauhkan kebahagiaan dari kita? Padahal jika kita membuka lembaran sejarah para nabi, kita akan menemukan kenyataan yang mengejutkan. Ada manusia pilihan Allah, manusia terbaik di muka bumi, yang justru hidup tanpa istri. Mereka bukan orang biasa, mereka bukan orang yang gagal, mereka adalah nabi. Namun Allah uji mereka dengan kesunyian. Kesunyian yang tidak semua orang sanggup menjalaninya, saudaraku. Kesendirian seringkali lebih berat daripada kemiskinan, lebih berat daripada lapar. Karena kesendirian menguji hati, menggoyahkan iman, dan memaksa jiwa untuk benar-benar bersandar kepada Allah. Dan inilah yang dialami oleh sebagian nabi. Allah ingin mengajarkan satu hal, bahwa kedekatan dengan manusia bukan sumber kekuatan utama, tapi kedekatan dengan Allah lah yang menenangkan jiwa. Para nabi ini hidup tanpa istri, namun hati mereka tidak kosong. Karena hati mereka dipenuhi zikir, dipenuhi doa, dipenuhi keyakinan. Mereka berjalan sendirian di dunia, namun tidak pernah sendirian di sisi Allah. Maka jika hari ini engkau merasa sendiri, belum menikah, atau kehilangan pasangan, jangan merasa rendah, jangan merasa tertinggal. Karena bisa jadi, Allah sedang mendidik hatimu, sebagaimana Allah mendidik para nabinya. Dan sebentar lagi, kita akan mengenal satu persatu, siapa saja nabi yang diuji dengan kesunyian ini. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil, bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan iman. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang hidup tanpa istri. Bukan karena beliau tidak mampu, bukan karena beliau tidak layak, tetapi karena Allah memilihkan jalan hidup yang berbeda. Sejak kecil Nabi Isa sudah hidup dalam ujian. Lahir tanpa ayah, dibesarkan oleh seorang ibu yang suci, dan sejak awal hidupnya, beliau sudah terbiasa berjalan sendiri. Ketika diangkat menjadi nabi, beliau tidak membangun rumah mewah, tidak mengumpulkan harta, tidak pula mencari kenyamanan dunia. Nabi Isa berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menyampaikan dakwah, menyembuhkan dengan izin Allah, dan mengingatkan manusia agar kembali kepada Tuhan. Kesendirian beliau bukan kesepian, karena hatinya selalu ditemani zikir, langkahnya selalu ditemani doa, dan jiwanya selalu terhubung dengan langit. Beliau pernah berkata, bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat menetap. Maka beliau tidak menggantungkan kebahagiaan pada dunia, tidak pada rumah, tidak pada keluarga, tidak pada kepemilikan. Kesunyian Nabi Isa adalah kebebasan jiwa, bebas dari ketergantungan pada makhluk, dan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Jamaah sekalian, dari Nabi Isa kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang memiliki, kadang hidup adalah tentang melepaskan, agar hati ringan dan iman menjadi kuat. Jika hari ini engkau merasa sendiri,
Ingatlah Nabi Isa yang berjalan sendirian di dunia, namun selalu ditemani oleh pertolongan Allah. Kesendirian bukan akhir segalanya. Bagi orang beriman, kesendirian bisa menjadi jalan menuju kedekatan tertinggi dengan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Yahya alaihissalam dikenal sebagai Nabi yang sangat lembut hatinya, namun juga sangat tegas dalam kebenaran. Sejak muda Nabi Yahya memilih hidup dalam kesederhanaan. Beliau tidak menikah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena seluruh hidupnya dipersembahkan untuk ibadah dan dakwah. Hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Air matanya sering jatuh karena dosa umatnya, bukan karena urusan dunia. Nabi Yahya menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga hati. Kesunyian beliau adalah benteng kesucian, tidak membiarkan hawa nafsu menguasai jiwa, tidak memberi ruang bagi dunia untuk melalaikan iman. Namun jamaah sekalian, kesendirian Nabi Yahya bukan jalan yang mudah. Beliau hidup di tengah masyarakat yang rusak, di tengah penguasa yang zalim, dan di tengah manusia yang menolak kebenaran. Ketika Nabi Yahya menegur penguasa karena dosa, beliau tahu risikonya. Nyawa bisa menjadi taruhan. Namun Nabi Yahya tidak mundur. Kesunyiannya melahirkan keberanian. Keimanannya melahirkan keteguhan. Hingga akhirnya, beliau wafat sebagai syahid. Bukan di atas ranjang nyaman, tetapi sebagai saksi kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah, dari Nabi Yahya kita belajar bahwa kesendirian yang dijaga dengan iman akan melahirkan hati yang bersih, lisan yang jujur, dan keberanian yang luar biasa. Sunyi bukan membuat beliau lemah, justru menjadikan beliau mulia di sisi Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Ilyas alaihissalam diutus kepada kaum yang keras hati, kaum yang menyembah berhala, dan menolak kebenaran dengan terang-terangan. Beliau berdakwah hampir tanpa dukungan, tanpa pengikut setia, tanpa keluarga yang menguatkan. Nabi Ilyas hidup tanpa istri. Hari-harinya diisi dengan panggilan iman. Namun yang beliau terima justru cemoohan dan penolakan. Bayangkan jamaah sekalian berbicara tentang kebenaran, namun tidak ada yang mau mendengar. Menyeru tauhid, namun dicaci dan diancam. Di saat itulah, kesendirian menjadi sahabat setia Nabi Ilyas. Beliau hanya mengadu kepada Allah, tidak kepada manusia. Ketika manusia menutup pintu, Allah membuka langit. Doa Nabi Ilyas diijabah. Hujan tertahan sebagai peringatan, dan bumi menjadi saksi kekuasaan Allah. Namun Nabi Ilyas tidak pernah bangga pada mukjizat. Beliau tetap rendah hati, tetap sabar, tetap berjalan meski sendirian. Jamaah yang dirahmati Allah, dari Nabi Ilyas kita belajar bahwa berdiri di jalan Allah tidak selalu ramai. Kadang harus sendiri, kadang harus sepi. Namun selama Allah bersama kita, kesendirian bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tersembunyi. Jamaah yang dirahmati Allah, nama Nabi Khidir alaihissalam selalu menghadirkan rasa penasaran. Beliau bukan nabi yang banyak disebut, namun kisahnya syarat dengan hikmah yang dalam. Sebagian ulama menyebut, Nabi Khidir hidup tanpa istri, karena hidupnya adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, menjalankan perintah Allah yang tidak selalu dipahami manusia. Beliau berjalan sendirian, tidak menetap lama, tidak membangun ikatan dunia, karena misinya bukan kenyamanan, tetapi ketaatan. Ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, kita melihat satu hal penting. Tidak semua kebenaran tampak indah di awal. Tidak semua hikmah bisa dipahami seketika. Perahu dilubangi, anak kecil dibunuh, dan tembok diperbaiki tanpa upah. Semua itu terlihat aneh, terlihat salah. Namun di baliknya, ada rencana Allah yang sempurna. Kesendirian Nabi Khidir bukan kesepian, tetapi kedalaman hubungan dengan Allah. Setiap langkahnya adalah perintah, setiap diamnya adalah ilmu. Jamaah sekalian, dari Nabi Khidir kita belajar bahwa hidup tidak selalu harus dimengerti orang lain. Cukup Allah yang mengetahui niat dan tujuan kita. Jika hari ini engkau berjalan sendiri dan orang lain tidak memahami jalanmu, ingatlah Nabi Khidir, yang sunyinya justru dipenuhi cahaya hikmah. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal para nabi yang hidup tanpa istri, kini saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apa pelajaran untuk hidup kita hari ini? Para nabi ini tidak hidup dalam kemewahan, tidak pula dalam keramaian. Namun hati mereka penuh ketenangan. Mengapa? Karena mereka tahu kemana harus bersandar. Kesunyian mengajarkan mereka satu hal penting, bahwa manusia sering datang dan pergi. Namun Allah selalu menetap di hati orang beriman. Dari Nabi Isa kita belajar zuhud. Dari Nabi Yahya kita belajar menjaga kesucian. Dari Nabi Ilyas kita belajar bertahan dalam penolakan. Dari Nabi Khidir kita belajar percaya pada hikmah Allah. Semua pelajaran ini lahir dari sunyi, dari waktu-waktu sepi, yang tidak terlihat oleh manusia, namun disaksikan oleh Allah. Jamaah sekalian,
Jika hari ini engkau merasa sendiri, merasa hidup berjalan tanpa pasangan, tanpa tempat berbagi, jangan terburu-buru mengeluh. Bisa jadi Allah sedang memurnikan hatimu, agar engkau tidak bergantung kepada makhluk, tetapi hanya kepadanya. Kesendirian bukan akhir perjalanan. Kesendirian adalah ruang perbaikan, ruang muhasabah, ruang kedekatan dengan Allah. Dan jika kelak Allah memberi pasangan, hati yang telah ditempa sunyi akan lebih siap menjaga nikmat. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali manusia menilai kebahagiaan dari apa yang terlihat. Ada pasangan, ada keluarga, ada tawa di rumah. Lalu ketika semua itu belum dimiliki, hati mulai merasa kecil, merasa tertinggal, merasa seolah hidup tidak utuh. Padahal, Allah tidak pernah menilai hambanya dari status pernikahan. Allah menilai dari iman, dari sabar, dari keteguhan hati dalam taat. Kesendirian bukan selalu hukuman. Kadang justru amanah. Amanah untuk menjaga hati. Amanah untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Para nabi yang hidup tanpa istri tidak pernah mengeluh kepada manusia, tidak pernah menyalahkan takdir. Mereka menjadikan sunyi sebagai tempat berdoa. Di saat orang lain berbagi cerita dengan pasangan, mereka berbagi keluh kesah dengan Allah. Di saat orang lain mencari penguat dari manusia, mereka menemukan kekuatan dalam sujud. Inilah rahasia besar. Semakin sedikit sandaran di dunia, semakin kuat pegangan kepada Allah. Sunyi mengajarkan keikhlasan. Sunyi menyingkap niat. Apakah kita beribadah karena manusia atau benar-benar karena Allah? Jamaah sekalian, tidak semua orang diberi ujian kesendirian karena tidak semua orang sanggup menjalaninya. Kesunyian hanya diberikan kepada hati-hati terpilih agar naik derajatnya. Maka jika Allah menahan jodoh, bukan berarti Allah menahan cinta. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan iman agar kelak ketika nikmat datang, hati sudah kuat dan tidak lalai. Inilah pondasi penting. Sebelum kita mengenal para nabi satu persatu, agar kita paham bahwa sunyi bukan tanda Allah menjauh, tapi seringkali tanda Allah sedang sangat dekat.